Salam sehat, selamat berjumpa kembali para siswa kami kelas 12 yang baik. Kabarnya selalu sehat ya, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi kita tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau pertemuan kita kali ini akan membahas unsur logam alkali. Unsur logam alkali. Apa sajakah unsur logam alkali itu? Kita lihat di sini. Unsur logam alkali dimulai dari Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Tapi para siswa kami, Fr di sini tidak ditampilkan karena Fr bersifat radioaktif, sehingga dia hanya sedikit yang diketahui sifat-sifatnya. Ya, jadi unsur logam alkali mulai dari lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Maka supaya saya selalu ingat akan unsur logam alkali ini, maka saya buat titian kelincinya. Lina nampak kecewa, Robin senang, Francisca. Lina nampak kecewa, Robin senang, Francisca. Nah, para siswa kami, tugasmu, kamu membuat sendiri titian kelincinya, supaya unsur logam alkali ini selalu bisa kau ingat. Ya, kau buat sendiri. Ya, kalau Bapak, saya buat, Lina nampak kecewa, Robin senang, Francisca. Ya kan? Baik. Ini nomor atomnya. Ya, nomor atomnya mudah dari 3, 11, 19, 37, 55. Nah, 3. 3 tambah 8, 11. Tambah 8, 19. Tambah 18, 37. Tambah 18, 55. Tambah 32, 18 lagi. Berarti, oke, seperti itu. Nah, kenapa tambah 8 tadi? Unsur periode 2 ada 8 unsurnya kan? Maka 3 tambah 8. Unsur periode 3 juga 8 unsurnya. 11 tambah 8. Unsur periode 4, 18 unsurnya. Maka 19 tambah 18, 37, ya kan? Ini juga tambah 18, karena unsur periode 4, periode 5, 18 juga unsurnya. Periode 6, jumlah unsurnya 32. Maka 55 tambah 32, 87. Maka Fr, nomor atomnya 87. Oke. Jadi nomor atomnya, massa atom relatifnya, massa atom relatif, kemudian elektron valensi. Nah, masih ingat kan elektron valensi itu elektron terletak pada kulit terluar. Nah, ini elektron valensinya 1. Itu makanya unsur logam alkali terletak pada golongan 1A, ya kan? Nah, bilangan oksidasinya positif 1. Oke, positif 1. Nah, ini konfigurasi elektron singkatnya. Nah, tugasmu nanti di rumah, tadi yang pertama sudah membuat titian kelinci. Sekarang membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berdasarkan subgrid yang ya, 1s2, 2s2 yang seperti itu ya. Kau buatkan. Jadi Li nomor atomnya 3, bagaimana konfigurasinya? Na dan seterusnya begitu. Konfigurasi elektron singkatnya sudah ada di sini. Nah, baik. Unsur logam alkali sangat reaktif, artinya sangat mudah bereaksi. Nah, kemudian unsur logam alkali, kalau dia berikatan, ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Ikatan ion. Ingat kembali, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3.
ikatan kovalen koordinasi, kemudian ikatan logam, ya kan? Kemudian wujudnya padat, tapi lunak, dan mudah diiris. Nah, warna nyalanya ini, warna nyala, merah, kuning, ungu, merah, biru, ya. Coba nanti di rumah kau buktikan, garam dapur, coba kau percikan ke api, ke nyala api, berapa warna kuning? Nah, buktikan sendiri ya, Na, warna nyalanya kuning, baik. Sifat yang berikutnya adalah ini, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, titik lele, titik didih, potensial reduksi, kereaktifan, kestabilan, kekerasan, kuat keras. Nah, jari-jari atomnya, unsur logam alkali semakin ke bawah semakin besar. Energi ionisasinya semakin kecil. Afinitas elektronnya makin kecil. Keelektronegatifan makin kecil. Titik didih, titik lelenya makin kecil. Nah, potensial reduksinya juga semakin kecil. Karena kecil maka dia reduktor kuat. Reduktor berarti dia mengalami reaksi oksidasi, ya kan? Mengalami reaksi oksidasi, mudah melepaskan elektron. Oke, sangat reaktif, dia tidak stabil. Dia tidak stabil, maka dia reaktif. Mencari pasangannya. Kalau sudah dapat pasangannya, baru dia tidak reaktif lagi. Oke. Nah, di rumah, tugasmu yang berikutnya adalah membuktikan kenapa jari-jari atomnya makin besar, energi ionisasi makin kecil, afinitas elektron makin kecil, elektronegatifan makin kecil, titik didih dan titik lelehnya juga makin kecil. Kau buktikan, kau tulis alasannya kenapa begitu. Ya, semua tugas-tugasnya dikirim ke classroom dalam bentuk PDF. Oke, kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa logam alkali sangat reaktif, artinya mudah bereaksi. Nah, kenapa dia mudah bereaksi? Karena elektrovalensinya satu. Jari-jari atomnya sangat besar. Kemudian ikatan logam lemah. Oke. Bagaimana membuktikan bahwa dia sangat reaktif? Dia dapat bereaksi dengan air. Reaksi dengan air akan menghasilkan basa kuat. Nah, di samping itu juga dia reduktor kuat dan konduktor yang baik. Itu membuktikan bahwa dia sangat reaktif. Nah, bagaimana reaksi-reaksinya? Yang pertama kita bahas reaksi dengan air. Tadi dikatakan bahwa logam alkali dengan air akan menghasilkan basa. Basa yang dihasilkan juga adalah basa kuat. Nah, ingat ciri-ciri daripada basa. Basa cirinya adalah mengandung ion OH negatif. Nah, logam alkali dengan air di samping menghasilkan basa, juga dia membebaskan gas hidrogen. Membebaskan gas hidrogen. Contohnya ini dia. Logam natrium direaksikan dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida. Nah, ingat OH. Mengandung OH dia basa. Nah, OH di sini ada sebanyak satu. OH-nya satu. Karena dia golongan satu. Nanti kalau dia golongan 2, OH-nya 2. Oke, itu dia contohnya. Ini dia. Nah, ya kan? Nanti kalau misalnya LiNaK, Li dengan H2O berarti hasilnya adalah LiOH tambah H2. Rb tambah H2O menghasilkan RbOH tambah H2. Demikian seterusnya. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Reaksi dengan hidrogen akan menghasilkan senyawa hidrida. Senyawa hidrida. Hidrida. Misalnya Na tambah H2 menghasilkan NaH, natrium hidrida. Natrium hidrida. Nanti kalau dengan K tambah H2 menghasilkan KH, kalium hidrida.
Oke, begitu. Nah, kemudian reaksinya dengan oksigen. Ada 3 kemungkinan. Kalau oksigennya cukup, dia akan menghasilkan oksida alkali. Misalnya ini, oksida alkali. Na tambah O2 menghasilkan Na2O. K tambah O2 menghasilkan K2O. Li tambah O2 menghasilkan Li2O. Nah, Na tadi biloxnya positif 1. Oksigen biloxnya negatif 2, ya kan? Nah, positif 1, negatif 2. Maka muatannya harus sama. Maka supaya sama, Na-nya dikali 2, O-nya dikali 1. Maka Na-nya menjadi 2, O-nya jadi 1. Ya kan? Kita lihat contoh lagi nih. K tambah O2. K positif 1, O negatif 2. Maka berarti rumus senyawa yang dihasilkan K2O. K2O. Rb tambah O2 berarti Rb2O. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau oksigennya berlebihan? Kalau oksigennya berlebihan, dia akan menghasilkan senyawa peroksida. Nah, menghasilkan senyawa peroksida. Contohnya ini. Na2O2. Na2O2. Jadi bilangan oksidasinya di sini sama-sama 1. Na positif 1, O negatif 1. Jadi bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan negatif 2. Kecuali dalam peroksida sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian K, Rb, Cs, hanya yang 3 ini saja yang bisa menghasilkan senyawa superoksida. Nah, senyawa superoksida inilah dia. K tambah O2 menghasilkan KO2. Kalium superoksida. Kalium superoksida. Beda dengan tadi sini. Natrium oksida. Natrium peroksida. Natrium oksida. Natrium peroksida. Ini kalium superoksida. Tidak kurang lagi dia kan? Oke. Sekarang dengan halogen. Dengan halogen, dia akan menghasilkan senyawa halida. Menghasilkan senyawa halida. Contohnya ini. Nah, ingat kembali ya, minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai senyawa halogen. Halogen. FCl, Br, I, ya kan? Fluor, brom, jodium, astatine. Philip Charles Bronson, idaman, astudi. Nah, ini. Na dengan Cl menghasilkan NaCl. Jadi Na melepas 1, Cl menerima 1. NaCl. Nah, NaCl, natrium klorida, kalium klorida. Ya. Oke. K dengan Br berarti KBr, kalium bromida. Nah, sekarang kita membahas penggunaan logam alkali. Litium. Ini digunakan untuk mengisi baterai litium ion. Misalnya baterai jam, ya, jam tangan, baterai kalkulator, baterai remote, dan seterusnya. Nah, kemudian menambah daya tahan korosi aluminium. Jadi kalau logam alkali dapat menambah daya tahan korosi aluminium supaya jangan cepat berkarat aluminium itu. Dilapisilah dia dengan logam alkali, yaitu logam litium. Kemudian untuk natrium, ini digunakan sebagai reduktor, menghasilkan titanium. Nah, digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir. Digunakan juga sebagai pengisi lampu jalan raya. Nah, anak-anak kami, kalau kita amati, lampu jalan itu warna nyalanya adalah warna kuning, iya kan? Kenapa?
digunakan itu karena dia daya tembusnya lebih kuat. Ya, sehingga kalau misalnya ada cahaya, warna kuning itu masih tetap nampak. Nah, NaOH digunakan untuk membuat sabun cuci, ya, sabun cuci. Beda nanti lagi dengan membuat sabun mandi. Nah, NaCl atau garam dapur digunakan sebagai pengawet makanan. Misalnya membuat telur asin, ya kan? Ikan asin supaya dia tahan lama. Nah, di samping itu juga NaCl digunakan untuk pencairan salju di jalan raya. Jadi negara-negara yang bermusim salju, untuk mencairkan saljunya di sana disiramlah dengan NaCl. Jadi saljunya akan mencair, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke. Ini sudah kue digunakan untuk pengembang. Jadi ini rumus kimia daripada soda kue, ya. Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Soda kue ini supaya tahu kau. Nanti kalau kau beli soda kue ada NaHCO3, oke, supaya nampak kau orang kimia. Nah, Na2CO3 digunakan untuk pengolahan air. Pengolahan air, jadi ini akan menyerap kotoran-kotoran sehingga air itu bisa menjadi jernih. Nah, kemudian digunakan juga sebagai pembuat sabun, deterjen, obat, kertas, dan kaca. Nah, sekarang kalium. Apakah kegunaan kalium? Kalium digunakan dalam bentuk senyawa Ki dan KBr itu untuk fotografi, supaya fotonya nampak lebih cantik, lebih terang, lebih asri. Nah, KMnO4, kalium permangana, ini digunakan sebagai desinfektan, pembunuh kuman. Ya, pembunuh kuman. Nah, KCl dan K2SO4 ini digunakan untuk membuat campuran pupuk. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali unsur-unsur logam alkali. Baik, demikian materi kita untuk kali ini tentang logam alkali. Bapak harapkan kita tetap semangat. Jangan lupa tugas yang Bapak sampaikan tadi supaya dikerjakan juga. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.